Pada bab ini dibahas prinsip-prinsip pokok dalam pengambilan keputusan investasi, antara lain perhitungan nilai sekarang bersih atau IPV dari suatu proyek atau aset. Selain itu, kita juga harus memasukkan faktor ketidakpastian dan memperhitungkan nilai sekarang yang diharapkan dari suatu proyek. Oleh karena itu, kaidah pengambilan keputusan investasi adalah menerima proyek-proyek investasi yang NPV-nya positif dan NPV-nya negatif. Implementasi kaidah ini bisa dilakukan secara langsung, yaitu dengan menggunakan teknik-teknik berikut. A. Peramalan permintaan untuk memperoleh penerimaan yang diharapkan dari proyek tersebut. B. Peramalan biaya untuk memperoleh estimasi biaya yang diperkirakan pada masa yang akan dating dari proyek tersebut. C. Gabungkan penerimaan dan biaya yang diharapkan tersebut untuk memperoleh aliran kas bersih yang diharapkan untuk proyek tersebut. D. Tentukan tingkat diskonto yang tepat. E. Diskontokan aliran kas bersih tersebut untuk memperoleh nilai yang sekarang yang diharapkan dari proyek tersebut. F. Kurangkan biaya sekarang dari proyek tersebut untuk memperoleh nilai sekarang bersih yang diharapkan. Nilai sekarang bersih yang diharapkan jika ENPV dari proyek tersebut positif, maka proyek-proyek tersebut seyogyanya dijalankan. Tingkat diskonto berperan sentral dalam penentuan ENPV dan oleh karena itu berperan juga dalam pengambilan keputusan investasi. Persamaan ENPV menunjukkan hubungan yang terbalik antara ENPV dengan tingkat diskonto. Jika tingkat diskonto naik, maka ENPV menurun. Kaidah-kaidah lainnya. Selain kaidah NPV yang dianggap sebagai kriteria investasi yang paling benar, masih ada beberapa kriteria kaidah lainnya, yaitu yang pertama ada kaidah payback. Kaidah payback merupakan jangka waktu yang dibutuhkan suatu proyek investasi untuk mengembalikan dana investasi awal. Sebagai contoh, suatu proyek dengan biaya sebesar 1 miliar diharapkan mendapatkan hasil sebesar 250 juta per tahun. Berarti payback periodnya selama 4 tahun. Jika payback period perusahaan tersebut lebih cepat dari nilai maksimum yang telah ditetapkan, maka proyek tersebut bisa dikatakan diterima. Kaidah yang kedua yaitu return on investment. Kaidah return on investment merupakan tingkat kembalian rata-rata dari investasi yang dibagi dengan investasi rata-rata pada proyek tersebut. Dengan menggunakan kaidah return on investment, kita dapat mengambil keputusan apakah akan menggunakan investasi atau tidak dibuat dengan cara membandingkan kaidah return on investment proyek tersebut dengan target kembalian perusahaan. Dan yang ketiga, yaitu kaidah internal rate of return atau biasa dengan disingkat IRR. Suatu proyek investasi satu periode memiliki kriteria yang sama dengan kaidah NPV, yaitu akan menerima proyek jika tingkat diskonto lebih kecil dari 8% dan akan menolak proyek jika tingkat diskonto lebih besar dari 8%. Dari proyek tersebut dapat diketahui bahwa kriteria investasi yang berhubungan dengan internal rate of return adalah dengan menerima proyek jika biaya kapital perusahaan lebih dari internal rate of return dan akan menolak proyek jika biaya kapital perusahaan lebih besar dari internal rate of return. Materi selanjutnya yaitu pencatutan kapital atau capital rationing. Alasan yang paling utama dalam perusahaan harus melakukan efisiensi dalam penggunaan uang adalah karena terbatasnya dana atau modal yang dimiliki perusahaan. Dalam manajemen keuangan yang konservatif, maka investasi aktiva tetap lebih aman menggunakan modal-modal sendiri. Tetapi modal ini memiliki sifat yang terbatas, sehingga diperlukan prioritas dalam menggunakannya.
Karena keterbatasan dana, maka usulan investasi yang akan dilaksanakan oleh perusahaan perlu menilai secara nasional dalam melihat present value tiap-tiap usulan investasi tersebut. Pemilihan usulan investasi dengan melihat terbatasnya modal yang tersedia dinamakan pencatutan kapital atau capital rationing. Oleh karena itu, capital rationing terjadi ketika perusahaan menghadapi beberapa usulan investasi yang menghasilkan return berbeda-beda. Sedangkan perusahaan memiliki keterbatasan dana yang akan digunakan dalam berinvestasi. Di samping memilih investasi yang menghasilkan profit tertinggi, pemilihan usulan investasi juga perlu diperhatikan sifat hubungan antar usulan-usulan investasi yang ditawarkan. Hubungan antara usulan investasi meliputi investasi yang bebas atau tidak saling tergantung, investasi yang saling terkait atau saling tergantung, dan investasi yang bersifat saling meniadakan, agar memberikan gambaran yang lebih jelas. Sebagai contoh, perusahaan menghadapi 5 alternatif proyek investasi yang semuanya menjanjikan NPV positif. Dana yang dibutuhkan untuk 5 proyek tersebut sebesar 100 miliar rupiah. Namun perusahaan hanya memiliki dana sebesar 60 miliar rupiah. Dengan kondisi tersebut, perusahaan harus melakukan kajian dan pemilihan proyek-proyek dengan kendala dana untuk menghasilkan nilai maksimum bagi perusahaan. Dalam perspektif yang paling luas, capital rationing tidak perlu dilakukan oleh seorang manajer. Tidak ada kendala eksternal berapa jumlah proyek yang dapat dikerjakan oleh suatu perusahaan. Jika suatu perusahaan mempunyai proyek yang dapat meningkatkan nilai dari perusahaan, proyek tersebut dapat dilaksanakan. Kendala dari capital rationing yaitu keterbatasan dana untuk membiayai proyek tersebut dapat dikurangi dengan cara mencari kredit. Jika mencari dana dengan cara mencari kredit berarti bahwa perusahaan tersebut harus membayar harga modal lebih tinggi. Jika biaya oportunitas dari kapital tersebut meningkat, NPV proyek tersebut akan menurun. Sedangkan jika biaya oportunitas dari modal meningkat, beberapa proyek tidak akan lama mempunyai NPV positif. Dari perspektif yang lebih pragmatis, hampir semua perusahaan dikendalikan oleh jumlah proyek investasi yang dapat mereka ambil. Namun demikian, perlu kita sadari bahwa kendala-kendala tersebut pada umumnya adalah kendala yang ditetapkan pada perusahaan tersebut. Dalam beberapa hal, para manajer harus menyadari bahwa mereka tidak akan mampu untuk membiayai semua proyek investasi yang tersedia. Dan jika keadaannya seperti ini, maka diperlukan beberapa cara untuk menentukan proyek mana yang akan diambil. Ketika dihadapkan pada kendala-kendala tersebut, banyak manajer yang langsung berpikir tentang IRR sebagai alat untuk meranking proyek-proyek tersebut. Tentunya kita sadar permasalahan apa saja yang terkait dengan penggunaan IRR untuk memilih alternatif di antara berbagai proyek.